Halo Bro dan Bri, balik lagi dengan Bang Hen. Tentu saja masih di channel Hobi Bacot. Kali ini Bang Hen tidak sendiri, tetapi ditemani oleh seorang narasumber chef profesional yang sudah pengalaman malang melintang di dunia kuliner. Namanya Chef Flora, tapi nggak pakai Fona ya. Oke Bro dan Bri, langsung kita sapa saja Chef Flora. Atau enaknya kita panggil Kak Flora aja ya. Halo Kak Flora, Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat semua. Oke Kak Flora, ini pada kesempatan kali ini Kak Flora ingin berbagi resep apa ini buat teman-teman Bro dan Bri ini? Oke, hari ini kita mencoba untuk memasak si reboh. Si reboh? Ya, si reboh itu bahasa Acehnya tuh si reboh. Kalau bahasa Tapi kalau bahasa Indonesianya? Indonesia daging yang direbus bersama bumbu-bumbu. Baik. Oke Kak, kalau untuk bahan-bahannya apa aja ini Kak? Mungkin bisa Kak Flora Oke, sambil ini ya, sampaikan saya ke- sambil makai ini Sambil ya. pakai, iya, Nah, Kak. ini bahan-bahannya ya, kita menggunakan daging. daging. Nah, daging ini kita menggunakan bagian daging yang kisi. Kisi itu bagian dari apa ya? Betis. Oh, betis. Betisnya sapi ya. Betis sapi, Kemudian lamur. Sindang lamur kalau orang ya, sindang lamur itu merupakan lemak yang dari bagian dadanya. Kenapa ya. harus pakai lemak ini Kak? Ya, inilah yang membuat daging ini tahan. Inilah pengawetnya. Jadi fat inilah yang membuat yang menjadi preserve-nya. Jadi dia Bahan pengawetnya itu pengawet sebenarnya alaminya ya, ya. dengan fat. Kalau kita mau makan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, mungkin 2 3 4 hari itu mungkin kita boleh pakai sindang lamur saja. Tapi kalau kita memang mau menggunakannya dalam jangka waktu panjang sekali, mungkin 1 bulan gitu ya, itu kita bisa pakai fat yang padat. Jadi ketika kita masak itu fatnya tuh naik ke atas, itulah yang merupakan pengawet alaminya. Iya, Luar gitu. biasa. Nah, jadi masak si reboh ini sangat simpel ya, sangat mudah, sangat nggak repot sebenarnya. Nggak repot. Ya, kita menggunakan daging kisi tadi, sindang lamur, kemudian fat tadi ya, fat. Nah, gitu. Kemudian ini kita menggunakan masak si reboh ini menggunakan ini jeruk metui. Ini khas banget untuk memasak si reboh. Si reboh. Ya. Tapi ini ukuran jeruknya kayaknya Memang gede. maksimal gitu Kak. Iya, memang gede. Jadi kenapa kita menggunakan jeruk ini? Ini akan membuat cita rasanya itu dagingnya itu akan menjadi gurih dan manis. Jadi ini seperti pengawet juga dan penyedap rasa sebenarnya. Kalau diganti dengan jeruk nipis atau jeruk yang lainnya itu nggak bisa? Bisa? Ya, sebenarnya sih bisa, tapi memang khasnya Aceh. Mungkin kalau di luar kota tuh agak sedikit susah ya untuk mendapatkan jeruk seperti ini, tapi boleh memang diganti dengan jeruk nipis. Tapi memang akan rasanya mungkin agak sedikit. Agak berbeda. Iya, karena ini memang memaniskan ya, jadi menggurihkan makanan ini. Gitu. Nah, jadi sambil saya memperkenalkan bahannya, karena ini perlu dimarinasi ya, kita perlu mendiamkan sebentar. Jadi kita marinate dulu ya, sambil kita menunggu saya memperkenalkan bahan yang akan digunakan. Oke, kita marinasi menggunakan jeruk ini ya. Jeruk metui ini tidak perlu banyak. Mungkin dalam 1 kilo, ini kan bahannya 1 kilo. 1 kilo daging ya. 1 kilo daging ya. 1 kilo daging kisi atau juga bisa nanti dimix sama daging paha dalam tapi bagian luarnya, sisi luarnya. Sisi luar. Ya, itu bisa. Ya, ini kita marinasi dulu. Oke ya, ini sudah selesai. Kita menggunakan sedikit garam ya. Ini garam secukupnya? Iya, secukupnya. Mungkin dalam 1 kilo itu mungkin sekitar 20 sampai 25 gram ya. Garam. Kira-kira ya, itu sesuai juga dengan selera. Ada orang yang tidak terlalu makan asin ya mungkin ya. Jadi tidak perlu Ya. terlalu banyak garamnya. Iya, nanti kita akan cicip lagi. Di akhir kita akan cicip lagi untuk menyempurnakan rasa. Iya. Oke. Kemudian setelah kita marinasi, di si reboh ini juga ada satu bahan baku yang sangat khas. Khas Aceh. Sangat khas.
yaitu cuka nira. Oh, Cuka jo kalau bahasa Aceh. oh dari pohon ijuk itu ya? Iya, jadi cuka jo ini yang memang khas banget dan juga ini merupakan bahan pengawet juga. Bahan Ini pengawet. yang mengawetkan juga. Yang bikin masakan Iya, jadi tahan lama. benar. Nah ini dia cuka jo ya. Kenapa ya kok nggak diganti ya harus di botol begini? Nah mungkin nanti ada teman-teman yang dari luar daerah melihat ya datang ke sini membeli cuka jo mungkin akan susah mengenali di mana sih cuka jo. Nah tapi memang kalau kita pergi ke pasar tradisional kita akan mendapatkan kemasannya itu yang seperti ini. Dalam botol aqua Iya. seperti ini. Ya, Oh. kita nggak di endorse ya. Iya. Nah, jadi di dalam botol ini khas banget di pasar. Itu pasti kemanapun saya pergi, saya selalu melihat botolnya itu seperti ini. Botol air mineral. Nah, Iya, botol air mineral. nggak pakai merek ya. Kita tidak di endorse ya. betul. Oke, ini ya cuka jo ini. Nah, kemudian kita juga menggunakan cabai bubuk. Cabai bubuk ya, ini cabai bubuk, cabai yang sudah dikeringkan, kemudian digiling jadi menjadi chili powder begini ya. Chili powder bahasa kerennya Kak ya. Iya. Nah, kemudian kita juga menggunakan kunyit. Kunyitnya nanti akan dihaluskan menjadi seperti ini. Ini yang sudah dihaluskan ya, berarti. ini kunyit juga. Kemudian ada serai. Serai yang digeprek ya. Digeprek ya. Oke, sudah digeprek ya. Iya. Oke. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas yang dipotong-potong, jahenya juga yang dipotong-potong ya. Itu nggak Kemudian perlu digeprek ya, Kak, ya? enggak apa-apa. Oke. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih. Ya, bawang putih dihaluskan juga. Oke, cabai merah ini yang sebelum dihaluskan, kemudian ini yang kita haluskan. Ini yang sudah dihaluskan. Oke. Kemudian tidak lupa kalau masakan Aceh itu selalu menggunakan daun temurui. Oh, ini Bang Hen udah. Iya, daun temurui. Daun kari ya Kak ya. Yes, alias daun kari. Kalau nggak salah juga, salam koja juga. Oh, salam koja. Iya. Bahasa apa itu Kak, salam koja? Itu ada sebagian lah teman-teman kalau di sana itu nyebutnya salam koja juga gitu. Salam koja. Ya, tapi yang terkenal itu daun kari. Kalau kita di Aceh itu daun temurui, ya. Nah, sekarang mungkin ini sudah 5 menit ya. Kita mulai memasak ya. Sangat simpel ya caranya ya. Oke, daging dilumuri dengan dimarinasi tadi ya dengan sudah ya, udah kita diamkan. Oke, kita masukkan ke dalam kuali ya. Ini kualinya khas, memang harus kuali tanah begini atau bisa kuali yang lain itu Kak? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Oke. Ini ada mereknya nih nggak di nggak di endorse ini mah. Ini nyak-nyak ini mah nyak-nyak ini. Nah, jadi kuali tanah ini memang khas ya kalau di Aceh. Orang menggunakannya kuali tanah kalau mau masak sirbo. Karena apa? Dia bagus sekali dalam menghantarkan panas. Ya, jadi apinya jadi panasnya tuh merata. Kita perlu api besar tapi panasnya itu merata. Jadi tidak cepat membuat hangus. Jadi proses pengempukan dagingnya juga sempurna. Lebih matang. Iya. Nah, tapi jangan khawatir kalau orang nggak punya kuali tanah nggak bisa masak serbo, nggak bisa. Nah, kita boleh menggunakan sekarang ada namanya panci keramik. Panci keramik. Itu bisa. Kemudian kita bisa menggunakan panci stainless, tapi disarankan panci stainlessnya itu yang tebal. Ya, kalau yang tipis itu mudah hangus. Ya. Oke, setelah kita ini masukkan bumbu yang telah dihaluskan ya. Oke, kita masukkan cabai rawit 30 gram ya tadi yang sudah dihaluskan. Oke. Kemudian kita memasukkan cabai merah yang sudah dihaluskan 70 gram ya. 70 gram. Oke. Cabai merah yang sudah dihaluskan. Kemudian kita memasukkan jahe. Ini yang udah digeprek tadi. Ya, kira-kira yang 5 cm tadi. Kita memasukkan bawang putih yang sudah dihaluskan juga ya. Nah, tapi kalau masak tribuni nggak pakai bawang merah ya, tapi sebagian ada yang pakai. Tapi kalau kita nggak pakai. Kalau latansa tidak pakai bawang merah. Oke. Terus kemudian kita pakai kunyit. Kunyit tadi yang sudah dihaluskan juga. Ya. Oke, kemudian kita masukkan lengkuas ya. Lengkuas ini kira-kira 60 gram. 60 gram. Yes. Kemudian 2 batang serai yang sudah digeprek tadi.
2 tangkai daun temurui. Ya. Taram. Sudah. Oke, kemudian nah nanti proses pada saat memasak kita akan sudah agak matang baru kita masukkan cabai bubuk dan cukanya. Cuka nira. Kenapa? Ini kita hidupkan ya. Nah, kita tidak dulu menggunakan air karena daging ini dari tadi kita marinasi kan keluar tuh airnya. Jadi kita mematangkannya dulu biar dia menyerap ya bumbunya tuh. Menyerap, baru nanti kita tambahkan air. Kita masak sampai matang ya, sampai empuk ya. Kira-kira berapa menit? Mungkin prosesnya? sekitar 45 sampai 1 jam lah. 45 sampai 1 jam. Tapi sekitar 45 mungkin udah bisa. Sudah bisa. Kurang lebih lah ya. Kenapa ya kita nggak, mungkin ada orang bertanya ya, kenapa nggak langsung dipakein cukanya? Iya. Nah itu kalau kita di awal pakein cukanya, nanti dagingnya tuh akan hancur. Oh, karena dia butuh waktu proses matang. Iya, dia matang cukup dulu. lama ya? Jadi kita akan mendapatkan asemnya dan dagingnya pas empuk. Kalau di awal kita taruh cukanya, dagingnya akan hancur, tapi kita nggak dapat cita rasa asamnya. Cita rasa asamnya. Gitu. Betul. Juga ini ya, kayak cabai bubuk itu untuk menguatkan warna. Menguatkan warna, jadi merahnya itu akan menyala. Menambah selera. Iya, menambah selera. Kita juga Nah, karena kalau masak ini juga penting ya untuk meningkatkan selera ya. Dari penampilan, dari platingnya itu sangat mendukung dari kita. Pengen cicip nih gitu. Betul. Nah, ini khas ya, pakai sendoknya juga. Sendoknya juga dari batok. Dari kayaknya batok tuh. ya. Apa istilahnya kalau itu Kak? Awu. Awu ya. Awu bru. Ya, kalau supit itu untuk menggoreng, kalau ya, awu ini untuk ya, masakan yang direbus-rebus gitu ya. Nah, kita aduk-aduk saja sampai benar-benar Sampai benar-benar matang. keluar airnya, ya, sampai nyerap bumbunya. Kemudian boleh sekitar sudah 30 menit kira-kira mau matang, baru boleh kita tambahkan. Ya. Artinya mungkin prosesnya udah dijelaskan sama Kak Flora. Ya. Nanti itu di menit keberapa kita bakal memasukkan cuka nira dengan ini? Kira-kira 5 menit lagi sebelum Sebelum matang. ya, sebelum kita finish lah ya, sebelum selesai ya, sebelum empuk atau 5 menit lagi sebelum itu kita boleh ini ya. Benar-benar prosesnya itu sudah matang. Dagingnya sudah mulai empuk ya. Dengan kita taruh cuka ini cepat lagi empuknya dan cita rasanya tuh akan. Kemudian baru kita tambahkan chili powdernya. Iya, berbarengan aja boleh ya. Oke. Wow, ini udah aromanya ya, udah mulai matang ya. Udah mulai matang, oke. Mulai matang. Kita akan naruh cukanya ya. Cukanya itu sekitar 10 gram ya. Oh, takarannya 10 gram. cukup ya. Ya, kira-kira 10 gram ya. Oke. Ya. Dan ini untuk pemikat warna. Warna masakannya Biar lebih menarik. merah menyala. Seperti Bang Hen. Wow, betul. Bang Hen hobi bacot. Ya. 10 gram juga ya. 10 gram ya Kak ya. Oke. Kita aduk ya sebentar. Kemudian kita tutup sebentar lagi. Ya. Taram. Hasilnya udah selesai. Tinggal proses plating aja Kak ya. Ya. Dan inilah dia Bro dan Bri hasil sirbo yang sudah selesai dan dimasak dan sudah di plating, ditambahi dengan sedikit daun temuru untuk mempercantik. Oke. Iya. Tada! Oke. Yes. Berarti sudah selesai. Oke.
Oke Bro dan Bri, demikian keseruan memasak sirbo bersama dengan Chef Flora atau Kak Flora. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa kembali dengan Bang Hen di video-video tips memasak selanjutnya. Oke, ciao! Bye! Jangan lupa subscribe, like, and share Hobi Bacot. Oke.